Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara mudah dan sederhana mendeteksi kerusakan pada sebuah lampu CFL ataupun lampu LHE yang kondisinya mati total. Oke, langsung saja kita mulai teman-teman. Teman-teman mungkin pernah mendapati sejenis lampu semacam ini. Ini lampu CFL yang berbentuk jari neonnya. Kondisi ini mati total. Saya akan coba teman-teman. Nanti kita akan cari penyebab dari mati totalnya lampu ini. Saya akan coba hubungkan ke listrik. Oke, kondisinya memang mati total. Oke, lantas bagaimana cara termudah untuk mendeteksi kerusakan ini? Caranya sangat simpel teman-teman. Sediakan multitester baik analog ataupun digital. Pilih skala dioda, teman-teman bisa perhatikan yang ada simbol dioda semacam ini. Oke, kita geser ke sini dan nanti jika kita hubungkan akan ada bunyi bip ataupun bunyi buzzer. Kita hubungkan kedua probe ini akan berbunyi. Oke, ini artinya terjadi konektivitas. Oke, langkah yang pertama yang harus dikerjakan adalah mengecek di bagian Vout dari mesin lampu. Ini terdiri dari 4 buah pin teman-teman. Bisa perhatikan, saya zoom biar jelas. Ini pin 1, 2, 3, 4. Oke, langkah yang pertama yaitu mengecek dari keempat pin ini masih terhubung konektivitasnya ataupun sudah putus. Caranya sangat mudah, kita hubungkan probe negatif dan positif ini boleh kita bolak-balik seperti ini, teman-teman perhatikan. Oke, ini artinya tabung filamen pin 1 2 masih baik. Lantas berikutnya ke pin 3 4. Oke, ini artinya tabung ataupun filamen ini kondisinya masih baik. Tetapi jika teman-teman bisa membuat alat sendiri dengan seperti ini, mungkin teman-teman akan lebih mudah. Ini alat pendeteksi untuk konektivitas. Teman-teman bisa lihat, kita hubungkan kedua probe ini, pin 1 dan pin 2. Oke, kalau menyala ini artinya dipastikan pin 1 2 masih baik. Selanjutnya pin 3 4. Oke, juga menyala. Jadi kita sudah mengetahui dari deteksi yang pertama tabung filamen masih baik. Selanjutnya kita cari di bagian air fuse teman-teman, karena di bagian air fuse pada mesin lampu LHE juga sering putus. Kita harus membongkar terlebih dahulu. Kita harus melepaskan dari kawat filamennya ini. Oke, saya akan lepas terlebih dahulu, ataupun tidak perlu dilepas, mungkin bisa seperti ini. Oke, ini kita cari air fuse. Air fuse ini suatu resistor yang bernilai kecil dan rata-rata mempunyai ukuran 1 watt. Ini teman-teman bisa perhatikan. Saya zoom biar jelas. Oke, ini teman-teman, ini yang namanya air fuse. Ini akan terhubung dengan salah satu input dari listrik ataupun PLN. Kita akan coba, kita juga bisa menggunakan mode dioda ini, ataupun kita bisa memilih dengan skala ohm. Nanti akan menunjukkan nilai berapa ohm resistor fuse-nya. Kita akan coba, kita menggunakan skala ohm. Sama teman-teman, jadi menghubungkan kedua probe ini dari negatif ke positif dibolak-balik tidak masalah. Oke, sudah terdeteksi sekitar 10 ohm teman-teman. Jadi air fuse ini tidak putus, artinya masih baik, karena pada waktu kita cek masih menunjukkan nilai ataupun angka. Oke, setelah kita
mengecek di bagian air fuse juga aman. Selanjutnya kita amati ke bagian komponen lain seperti elko tegangan tinggi, elko filter, dan beberapa komponen pendukung lainnya. Dan kita amati sepertinya elko-nya juga masih baik, tidak menggelembung. Di sini masih baik. Dan beberapa kapasitor milar juga baik. Oke teman-teman, kalau kita sudah tidak menemukan kerusakan lagi, selanjutnya kita akan mencari di bagian transistor teman-teman. Di mesin lampu ini ada 2 buah transistor ini teman-teman, dan transistor yang digunakan ini biasanya rata-rata 13001 ataupun 13002. Coba saya akan zoom, kira-kira kelihatan apa tidak. Oke, ini 13001 teman-teman. Oke, jadi kita cek di bagian transistor ini, kita gunakan multitester pada skala dioda, sama seperti pada waktu kita pengukuran tabung filamennya. Setelah itu kita pasangkan probe yang negatif ke bagian basis teman-teman. Jadi kita tidak perlu melepas, agar kita tidak terlalu repot. Kita cari di bagian basis 13001, biasanya basisnya di tengah ini teman. Oke, nanti teman-teman perhatikan angka yang tertera pada multitester pada waktu kita menghubungkan ke emitor ataupun kolektor. Oke, menunjukkan angka 468. Kita hubungkan lagi ke basis kolektornya. Oke, ini menunjukkan nilai yang berbeda teman-teman. Ini dipastikan di bagian kolektornya yang bermasalah. Oke, saya coba cek satunya lagi, di transistor satunya lagi. Oke, ini bagian basisnya, kita hubungkan ke kolektor. Part 67, kita ke emitornya. Oke, ini berarti transistor ini sudah rusak. Untuk membuktikan ini saya akan carikan pembanding teman-teman. Ini transistornya sama menggunakan 13001. Saya akan tunjukkan kalau yang masih baik biasanya akan menunjukkan nilai yang sama. Basisnya kita kasih probe hitam, lantas kita hubungkan ke kolektor dan emitor. Oke, menunjukkan angka 447, kita ke kolektornya. Oke, hampir sama teman-teman. Ini dipastikan bahwasanya transistor ini masih baik, tidak seperti ini nilainya sangat berbeda. Jadi istilahnya kita bisa mendeteksi kerusakannya di transistornya yang bermasalah, yaitu di bagian kolektornya. Untuk mengganti 13001 ini teman-teman bisa menggunakan 13003 ataupun bisa menggunakan 1302, sama itu bisa dikategorikan persamaannya. Jadi itulah teman-teman cara mendeteksi kerusakan pada sebuah lampu LHI ataupun CFL dengan cara yang sangat simpel dan sederhana. Oke teman-teman, mungkin hanya ini yang bisa saya share dan bisa saya sampaikan pada teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.